Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman, Mas Santri Luhur Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam ini kita kembali mengkaji kitab Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah. Kita masih membahas terminologi Al-Kindi. Di malam ini kita akan bahas halaman 169, makroknya Al-Ilmu. Yang bacain sama Mas Fahad lagi. Mas, ya, monggo. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Al-Kindi, ya. Kemudian kepada editor buku Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah yaitu Muhammad Abdul Hadi Abu Ridah. Juga untuk guru kita, pendiri pesantren Luhur Ciganjur yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Semoga dan untuk kita semua dan keluarga kita, guru-guru kita, agar kita senantiasa yang masih hidup ini dalam limpahan rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, nantiasa dimudahkan segala urusan kita, sehat walafiat, berkah dan bahagia, dan semoga yang telah meninggal dunia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain. Amin. Yang al-ilmu, yang halaman 169. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu wijdanul asya bihuquqiha. Bihaqaiqiha. Oke, cukup. Al-ilmu, ya. Ilmu itu wijdanul asya'i. Wijdan itu kesadaran di sini, ya. Ya, kesadaran tentang sesuatu bihaqaiqiha dengan hakikat-hakikatnya. Intinya menyadari sesuatu, berikut hakikat tentang sesuatu itu. Ini kalau di filsafat istilahnya adalah, kemarin kita sudah belajar doksa, ya. Nah, ini lawan dari doksa, ya. Kemarin kan kita ada doksa, lawannya adalah episteme. Nah, episteme. Ini yang disebut sebagai ilmu. Ini yang kemarin ro'yun, ya, ro'yun atau dhon, nah, atau dhon, ya kan? Kemarin kita sudah membahas tentang doksa, ya. Intinya doksa itu hanya praduga, hanya opini yang mungkin benar, mungkin tidak, ya. Pengetahuan tentang sesuatu yang sifatnya permukaan saja. Kadang diartikan dengan opini nih, ya, opini, ya, atau prasangka, praduga. Kalau ini adalah ya ilmu, ya, ilmu. Kalau bahasa Arabnya gampangnya ilmu. Mengetahui sesuatu sampai ke hakikatnya. Dan ini adalah ilmu adalah tujuan dari filsafat, ya. Tempoh hari kita sudah membahas Faslul Maqal itu kan, Faslul Maqal fi taqrir ma baina syari'ah wal hikmah minal ittisal itu kan. Apa itu fi'lul falsafah? Berfilsafat itu apa? Itu ma'rifatul asya bihaqiqatiha, mengetahui sesuatu sampai ke hakikatnya. Dan kalau di dalam filsafat belajar hakikat itu ya bukan sesuatu yang wah betul gitu. Kalau biasanya kita kalau di tasawuf kan syariat, ma'rifat, hakikat gitu ya.
Jadi seolah-olah kalau udah mengetahui hakikat itu wali gitu. Bener kan ya? Udah sampai hakikat gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Enggak, iya. Hakikat itu tadi kita mengenal sesuatu sampai ke intisari dari sesuatu itu. Ya. Gus Dur itu kan suka ngajari kita tentang hakikat sebenarnya. Misalnya beliau sering ngomong gitu aja kok repot misalnya gitu. Itu artinya ini sebenarnya persoalan itu remeh kalau dilihat sampai ke dasarnya. Kalian mungkin pernah dengar cerita tentang Kiai Sukri almarhum dikerjai oleh Gus Dur waktu di Mesir, ya kan? Yang tentang itu loh, beliau menyuguhi Kiai Sukri minuman teh. Jadi ceritanya Gus Dur sudah senior di Mesir. Kiai Sukri itu anaknya Kiai Zarkasi, pengasuh Gontor. Datang ke Mesir, masih junior kan baru datang. Kemudian disuguhi teh, ya kan? Teh, kemudian amilaksai, kalau orang Mesir ngomongnya gitu, amilaksai, amilak itu, bolehkah saya bikinkan Anda teh gitu? Bahasa Arab fushanya apa? Hal arotaan asna alaka syai'a itu kalau kalian ngomong kayak gitu ke orang Arab gitu kan mereka malah ketawa itu. Hada syai. Kalau dianggapnya bahasa fusha itu suka diledekin. Jadi mereka ngomong amilaksai gitu. Amilaksai itu tadi. Bolehkah saya bikinkan Anda teh gitu. Bikinkan teh. Tapi tadi Gus Dur gelasnya di gelas yang mau disuguhkan dilap pakai celana dalam. Kan Gus Dur kan gitu kan. Dia masak air gitu kan. Masak air kemudian gelasnya dilap pakai celana dalam. Kemudian giran tehnya airnya udah mendidih, dituang, dikasih teh, ngaduknya pakai sikat gigi. Kan kayak Sukri silahkan minum gitu kan. Iya. Ya akhirnya kan tadi canggung itu. Ini gelas dilapnya pakai celana dalam, kemudian bayangin itu ngeprank banget kan, itu kan Gus Dur ngeprank banget berarti kan. Wah, mumpung anak baru nih gitu kan. Ya kan dipelonco gitu kan. Melonconya kayak gitu. Tapi kira udah ini ya Gus Dur akhirnya ngasih tahu. Kamu hanya melihat yang kamu perhatikan adalah celana dalam, ya kan? Padahal ini adalah sesuatu yang dengan sesuatu itu kita bisa membersihkan sesuatu yang lain, ya kan? Hakikatnya kan itu bahan apa kain, yang kain itu bisa untuk membersihkan. Dan ini adalah celana dalam yang baru, ya kan? Celana dalam baru ini. Iya, kamu ngelihatnya tadi kan, kamu ngelihatnya celana dalam, artinya kan formalitas, ya kan? Gitu. Itu kan berarti ngajarin hakikat itu. Hakikat celana dalam adalah kain, dan ini kain yang baru, yang bersih, gitu. Makanya gitu aja kok repot. Nah, itu jadi tadi. Nah, ilm ini di dalam filsafat itu adalah sebenarnya tadi mengajarkan tentang hakikat. Hakikat itu ya intisari sesuatu. Bagaimana kita belajar tentang hakikat? Nanti di filsafat itu intinya ya abstraksi. Kita berusaha untuk melihat, menggeneralisasikan sesuatu. Kalau kita ingin sampai ke hakikat, sebenarnya kalau di filsafat gampang-gampang sulit sebenarnya. Caranya adalah melihat titik temu tentang keberagaman. Itu kalau ingin mencapai ke hakikat. Yang tadi ini ada kopi, ada air putih, ada teh. Hakikatnya apa? Air. Nah, gitu aja, gitu kan. Itu gampangnya gitu, air. Gitu. Artinya unsur yang apa? Genusnya, ya, genusnya. Ini nanti kita di logika kan gitu kan, ada genus proximum dan seterusnya, jenis yang terdekat dan yang terjauh. Dan itu nanti kalau kita terlatih dengan hal-hal yang sifatnya hakikat itu, ya kita menganggap semua orang bersaudara, ya kan? Hakikatnya kita semua oke lah, ada di Indonesia ada Islam, ada Kristen, apa ya? Hakikatnya kita warga Indonesia, hakikat itu. Maka kemudian udah saudara, ya kan? Bahkan dengan alam semesta, dengan binatang, kita sama-sama makhluk Tuhan, hakikatnya kayak gitu kan? Jadi kita sayang kepada
binatang. Kayak di NU kan kita banyak yang fokus tentang lingkungan hidup kan. Nah, kan karena itu. Sebenarnya basicnya adalah karena lingkungan hidup ini ya makhluk. Kita beda dengan apa namanya orang barat yang memposisikan alam semesta sebagai apa? Sesuatu yang harus ditundukkan. Ya kalian kalau mau baca Francis Bacon ya, itu filsuf Inggris yang memulai eksploitasi alam semesta. Jadi menurut dia ilmu pengetahuan itu harus sifatnya aplikatif, kedua harus menundukkan alam semesta. Ini karena ada orang teknologi, jadi saya ngomongnya agak lebay-lebay ke ilmu pengetahuan ini. Iya, jadi ke filsafat ilmu ya. Tapi betul itu bahwa apa namanya gara-gara Francis Bacon ini dia melihat bahwa, dan itu adalah faktor yang membedakan Francis Bacon dengan Aristoteles. Aristoteles itu mengkaji sesuatu masih kayak gini nih, bihaqikotiha, ya kan? Sehingga ilmu itu menyelarasi alam semesta, tidak merekayasa sedemikian rupa. Sementara Francis Bacon itu mulai merekayasa. Yang dihadirkan oleh Francis Bacon salah satunya adalah gunpowder, ya, bubuk mesiu, ya. Kemudian printing, alat printing itu juga Francis Bacon. Memang dengan rekayasa itu ya jadi teknologi maju. Cuman ya ada efek-efek buruknya adalah pengeksploitasian alam semesta terjadi. Nah, ini di filsafat ini pada dasarnya benar kajiannya adalah wijdanul asya bihaqaiqiha, ya. Menyadari sesuatu sampai ke hakikatnya. Itu adalah ilmu, ya. Jadi mengetahui harus sedalam mungkin. Tidak sekedar praduga, tidak sekedar dhon, tapi harus sampai ke hakikatnya. Dan disitulah berfilsafat. Kita lanjut. As-sidqu al-qaulul mujib ma huwa wa salibu ma laysa huwa wa huwa aidon imma isbatu syai'in laysa huwa wa imma nafyu syai'in an syai'in huwa lahu. Oke. As-sidqu, ya. Sidq itu artinya benar gampangnya ya. Kadang apa? Bisa dipercaya ya, bisa dipercaya. Tapi di sini definisinya apa? Al-qaul, pernyataan, al-mujib, yang mengafirmasi, ma huwa, sesuatu sebagaimana adanya, ya. Wasalib ma laisa huwa, dan menegasikan sesuatu yang bukan sesuatu itu. Jadi yang A dikatakan A, ya, yang bukan non A ya dikatakan non A, ya. Mengafirmasi sesuatu yang memang harus diafirmasi dan menegasikan sesuatu yang memang harus dinegasikan, ya. Membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, gamai gitu. Yang benar, yang salah itu as-sidqu. Makanya kayak kalau di Islamnya Abu Bakar As-Siddiq itu kan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, lurus itu, ya. Wa huwa aidon, as-sidqu juga imma, atau ya bisa itsbatu syai'in laisa huwa, menetapkan sesuatu yang bukan sesuatu itu, ya. Wa imma nafyu syai'in an syai'in huwa lahu, atau menafikan sesuatu dari sesuatu yang nafyu syai'in an syai'in huwa lahu, menafikan sesuatu dari sesuatu yang mana sesuatu itu adalah miliknya. Agak belibet nih bahasanya. Menetapkan sesuatu yang bukan bagian dari sesuatu yang lain. Misalnya gini, X ya, X ini seharusnya ingredientnya adalah 1 sampai 10. Yang bukan termasuk dari ini, misalnya nomor 11 itu bukan, ya jadi kita menafikannya. Menafikan sesuatu yang bukan bagian dari X, ya. Atau tadi
mengafirmasi sesuatu yang mengafirmasi sesuatu yang bukan bagian dari X, ya kan? Atau menegasikan sesuatu yang bagian dari Y, ya. Ini X atau Y. Jadi dia kayak unsur jamik mani itu loh. Sesuatu yang memang bagian darinya itu diafirmasi, sesuatu yang bukan bagian darinya ya dinegasikan, semacam itu. Artinya berpikir yang lurus. Sidkun ini lurus, ya. Contohnya misalnya apa ya? Ya di kehidupan kita sehari-hari lah ya. Ketika kita mengatakan bahwa X itu orang baik, ya kita katakan itu X baik, semacam itu kan. X itu buruk, ya kita katakan X itu buruk, semacam itu kan. Kalau kemudian X itu si X ini dijelek-jelekin dan kita mengatakan kejelekan yang ditimpakan ke X itu bukan atributnya dari si X, gitu kan? Nggak bener itu. Saya si X ini PKI, anak PKI misalnya gitu. Masih ingat ya kan? Kita katakan bahwa si X ini baik, ya kita katakan baik, ya kan? Bahwa kemudian si Y itu lebih buruk daripada si X, ya kita katakan bahwa si Y itu lebih buruk daripada si X. Kemudian giliran ada yang mengatakan bahwa si X yang tadi katanya baik tadi, itu dikatakan anak PKI lah, kemudian macam-macam gitu kan. Itu bukan bagian dari itu misalnya. Kita katakan, bukan. Gitu. Jadi ada menafikan hal yang bukan bagian darinya. Gitu. Dan mengafirmasi sesuatu yang memang bagian daripadanya, ya. Asidku semacam itu. Nah, lawannya adalah al-kidb. Lanjut, Mas. Al-kidbu al-kadab. Al-kadabu al-qaulul mujib ma laysa huwa wa salibu ma huwa. Al-kidb, ya. Pernyataannya, kebohongannya atau ya kalau secara literalnya ini artinya kebohongan, ya. Al-qaul, pernyataan, al-mujib, yang mengafirmasi ma laysa huwa, sesuatu yang bukan membenarkan sesuatu yang salah bagi sesuatu itu, maksudnya itu. Wasalib ma huwa, dan menegasikan sesuatu yang bagian dari sesuatu itu. Intinya ini kidbun itu mencela-menceli. Ya. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, gitu ya. Menafikan sesuatu yang seharusnya dan menegasikan sesuatu yang seharusnya ada. Yang seharusnya ada itu disingkirkan, sebenarnya yang seharusnya nggak ada malah diambil, gitu kan. Yang benar ditinggalkan, yang salah malah diambil, atau dibalik tadi. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Itu al-kidb, ya. Dulu pas kita pilpres itu sebenarnya ngerasain ini. Sidkun wa kidbun itu benar. Yang orang benar-benar itu dicari salahnya, ya kan. Yang orang sebenarnya banyak salahnya itu malah jadi benar. Itu kelihatan banget saya 01 atau 02-nya ya. Iya, tapi ya karena ya saya nggak habis pikir aja. Kalau kita kan semua ngelihat track record ya, nggak tahu itu, kecuali memang saya nggak habis pikir lah. Kalau misalnya orang busuk kemudian dianggap baik gitu, tuh aduh gimana ya. Ya demi politik kadang semua boleh ya, anything goes ya. Tapi ya kalau itu yang terjadi al-kidb, ya, bohong ya, pembohongan itu. Ya kalau ranahnya politik memang tidak ada yang benar dan yang salah kan ya, benar ya Mas? Iya kan? Yang salah jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Memang kemarin tuh saya sempat ngelihat cuplikan podcastnya si Panji Pragiwaksono gitu kan, ngomong, dikasih tahu, dia ditanya gitu,
Bang Panji kan sering ngomongin soal politik gitu kan. Kenapa nggak masuk ke ranah politik praktis saja gitu. Saya udah masuk kata dia. Dan itu busuknya naujubillah karena dia gitu. Busuknya naujubillah. Iya, busuknya naujubillah. Kita ya pilihannya cuma dua. Ya kita orang yang maksudnya nggak sekuat Gus Dur lah ya. Kalau masuk ke politisi, jadi ke dunia politik yang cenderung abu-abu dan hitamnya lebih banyak daripada putihnya, itu tuh pilihannya cuma apakah kita masuk menjadi bagiannya atau keluar, gitu. Nggak mengubah sulit. Gus Dur kan tadi cuma 1-2 orang yang mungkin untuk mengubah, ya kan? Dan itu pun, wah resistensinya luar biasa, berat. Kemungkinan mental tinggi. Ahok mental kan Jokowi ya masih periode kedua ini kan agak goyang ya, nggak sebagus awal ya kan. Itu Gus Dur ya mental juga kan. Jadi pilihan memang dua. Saya dulu pernah jadi tenaga ahli anggota DPR. Itu ya saya ngelihat intrik-intrik kayak gitulah. Saya sadar diri saya nggak mungkin mengubah. Pilihannya cuma masuk atau keluar gitu. Kira-kira saya milih yang mana? Saya keluar akhirnya. Saya keluar. Dan teman-teman saya bilang, Zen nggak asik. Bener. Oh teman-teman saya jadi kaya. Saya terlambat kaya, bener. Teman-teman saya udah punya mobil, saya belum punya mobil. Saya masih naik motor. Zaman itu tuh masih naik motor. Gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah Geran punya mobil halal lah gitu. Benar-benar halal gitu. Karena zaman itu begini Mas. Ada kawan saya itu palu gada. Nulisnya luar biasa. Dia bisa jadi tenaga ahli lebih dari satu orang anggota DPR. Zaman itu saya jadi anggota tenaga ahli itu tahun 2000 berapa ya? 2009 lah. Itu zaman itu gaji tenaga ahli itu masih 7 juta 1 bulan. Dampingi 1. Kawan saya itu mendampingi 3 anggota DPR. Masing-masing gajinya segitu. Udah 21 juta sendiri tuh dia. Dia tergantung minta Mas. Jadi padahal ini partainya beda-beda ini. Iya, yang satu pro pemerintah, yang satunya kontra. Keren itu. Jadi ketika kontra dia kontra nih, ya kan? Ada kebijakan nih. Ya udah dia nulis yang untuk kontra pemerintah. Tapi untuk yang ini dia pro gitu. Wah, luar biasa itu. Palu gada betul. Cepat kaya itu. Tapi saya nyebutnya itu apa namanya? Iya. Pelacur intelektual gitu. Saya nggak bisa kayak gitu. Ketika saya bikin tulisan saat itu kan sebenarnya anggota DPR itu kan yang pinter tenaga ahlinya. Betul. Mereka kan cuma ngomong doang. Kita yang bunan-bunan itu baca gitu. Kita nulis. Nah, karena saya sadar bahwa ini yang akan saya tulis, yang saya akan kasihkan ke Bapak yang terhormat, ini kan nanti menjadi ini kan keputusan publik kan, jadi undang-undang. Jadi saya menghadirkan hati nurani. Iya. Padahal ini saya harus kontra. Tapi bos ini pro dengan sesuatu ini. Yang saya lakukan adalah saya nulis 2. Jadi ini argumen yang pro ini yang kontra kayak gini. Saya nggak ngasih kesimpulan. Saya kasih ke beliau. Jadi biar beliau yang ngambil kesimpulan sendiri gitu. Jadi kalau nauzubillah yang dipilih berbeda dari yang menurut saya benar, ini bariun an itsmi gitu kan. Saya bebas dari dosanya gitu. Itu ya gitulah. Ya tadi ya karena saya as-sidq ya, mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah gitu. Nggak bisa tadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, nggak bisa itu. Makanya teman-teman saya bilang saya nggak asik. Ya lanjut. Al-jadru huwa alladhi idha du'afa miqdaru du'ifa. Idha du'ifa miqdaru ma fihi minal ahadi ada al-malu alladhi huwa jadruhu. Iya. Ini al-jadru atau al-judru sama aja ya.
Kalau secara literal artinya aslun, ya, asal, ya. Huwa alladhi, sesuatu, idza du'ifa, apabila ditambah apa miqdaru ma fihi minal ahad, kadar ingredient di dalamnya, ya, kadar yang ada di dalamnya, ada al-malu, maka harta akan kembali kepada alladhi huwa judruhu, kembali kepada asalnya. Sesuatu yang apabila ditambah kadarnya, maka harta akan kembali ke asalnya. Artinya apa ini? Ini kalau secara definisi, sebenarnya definisinya ini nggak bagus. Kenapa? Karena ada jidrun. Kalau kalian mungkin dulu ada yang pernah belajar logika, mantek, harusnya belajar lah ya. Ya. Apa namanya? Definindum, taruh istilah definindum sama definien. Definindum itu sesuatu yang didefinisikan, definiendum, kemudian dan definien, ya. Kalau definiendum itu sesuatu yang definisikan. Nah, jidrun, definiendum adalah keterangan yang mendefinisikan. Ini yang di, ya, yang di, ini yang me, ya, ya. Yang diterangkan, yang menerangkan, gampang gitu ya, SPO gitu. Nah, seharusnya definien itu tidak boleh mengandung satu kata yang terdapat dalam definiendum. Misalnya, apa misalnya? Misalnya, kaya adalah orang yang punya kekayaan. Nah, itu tuh definisi yang jelek, ya. Orang kaya adalah orang yang punya kekayaan. Berarti orang kaya apa? Orang kaya, orang punya kekayaan, nggak bisa jelasin, ya kan? Karena tadi kaya, ada kata kaya di keterangannya. Nah, ini sama jidrun, ini sebagai definisi jelek sebenarnya. Kemudian ini intinya jidrun itu bukan asal nih, tapi sesuatu yang kurang, sesuatu yang kalau ditambah maka sesuatu itu menjadi kembali ke asal. Jadi sesuatu yang baru sempurna apabila dihadirkan sesuatu yang lain. Ini jidrun itu nanti hampir sama dengan yang kemarin kita bahas istoks, apa namanya, elemen, ya kan? Elemen itu sebagai elemen itu tidak sempurna. Dia baru sempurna apabila dia menjadi sesuatu yang lain, ya. Atau ini jidrun itu contohnya adalah sesuatu yang sifatnya nanti ada disebutkan di sini. Sesuatu yang potensial. Dia baru sempurna kalau aktual. Ya kan? Gitu. Jidrun itu kurang lebih semacam itu. Apa ya? Air, ya. Air itu kan punya potensi salah satunya menghilangkan dahaga, ya kan? Dia kayak gini nih, dia belum sempurna. Nah, kita minum dulu nih, baru dia sempurna, ya kan? Betulan aus. Iya, itu ketika du'aifa fahuwa kamula, ya. Ketika ditambahkan padanya sesuatu, maka dia menjadi kembali kepada asalnya, menjadi kurang lebih semacam itu nih. Jadi jidrun lebih tepatnya asal, tapi sesuatu dasar yang tidak sempurna. Dia baru sempurna apabila ditambahi sesuatu yang lain. Yang dengan sesuatu yang lain itu dia menyempurna, ya. Oke. Lanjut, Mas. Ghorizo. Ya, al-ghoriza. Al-ghoriza. Tabi'atun halatun fil qalbi. Wa'iddat fihi layana labihi al-haya. Al-ghoriza. Arti literalnya itu naluri, ya, ghoriza itu. Tabiat, halatun yang menjadi kondisi fil qalbi, di dalam hati. U'iddat fihi liyanala il insanu bihi al hayata, seharusnya, ya. U'iddat fihi, ya,
disediakan tabiat itu di dalam hati, liyanala agar hati itu mendapatkan bihi dengan dengan tabiat itu al hayata, kehidupan, naluri tabiat yang ada di hati yang itu menjadi sarana kita untuk bisa hidup, ya. Ghorizah itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh binatang, ya. Semacam insting itu yang dengan kekuatan itulah maka kita bisa hidup, ya. Dan itu penting, ya kan? Terutama kalau kita pakai perspektifnya Darwin, ya, survival of fittest, ya kan? Kita bisa hidup kalau kita menang dalam persaingan, ya kan? Kita ini kan hasil dari persaingan ini, benar kan? Iya loh. Mas Danis ini kan hadir karena dia bersaing dengan jutaan spermatozoa. Iya Mas, hebat dari awal lahir tuh udah hebat. Iya tuh. Nah, kalau itu yang secara apakah spermatozoa itu ada ghoriza? Apa ada hatinya? Tentu tidak, ya. Tapi ada ghorizanya, naluri yang untuk bersaing itu ada, ya. Tapi ini ghoriza ini sudah sampai ke taraf yang sudah membentuk lah manusia tadi, ya. Ya kita bisa maju pada titik tertentu memang perlu ada ghoriza, kan? Nggak mungkin tidak, ya. Keinginan untuk maju itu adalah pendorong kita untuk bisa survive, ya kan? Antum asmonipun sinten? Mas Purwanto, ya kan? Mas Purwanto ini beliau dosen di Institut Teknologi Kalimantan, ya kan? Padahal aslinya beliau orang Bojonegoro. Itu kan survival of fittest. sampai jauh gitu. Wah. Kemudian beliau berjihad untuk menguasai DKM dari tangan orang-orang Cingkrang, agar menjadi NU. Itu luar biasa itu, survival of fittest itu. Iya. Dan itu pasti ada ghorizah pasti kan. Ada naluri, ada gairah, dan itu wajib, ya kan? Wajib. Nggak bisa tidak. Kita kenapa setiap awal tahun misalnya kita ada resolusi, ya kan? Walaupun ya itu cuma tulisan doang kadang, ya kan? Wah, saya tahun ini mau apa gitu. Tapi itu penting juga. Itu kan minimal kita mengalahkan diri sendiri, kan? Kayak kemarin kita al-imalah baina jawahirin nafsi. Nah, ini sama. Ini nanti salah satu sifat yang ada di ghorizah adalah rawiyah. Wajib itu. Kalau di Al-Qur'annya itu tuh faida faraghta fansab. Itu ayat yang saya suka itu. Faida faraghta fansab. Itu prinsip hidup. Jadi kalau melakukan sesuatu sampai tuntas. Berusaha itu 99,9%. Gitu. Iya. Wa ila rabbika farghab. Itu 0,1%. Jangan banyak-banyak. Iyalah. Tapi itu wajib, Mas. Ya. 2 itu tuh twin, ya. Wajib, usaha dan ada pasrah. Kalau hanya faida faroghta fansub, usaha 100% dan gagal, jadinya bunuh diri kayak orang Jepang itu kan gitu kan. Mereka merasa tidak perform dengan apa yang dilakukan, bunuh diri dia. Karena dia percaya segala sesuatu adalah usaha dirinya sendiri. Nah, kita di Islam kan diajarkan kita hanya berusaha dan kita tidak tahu hasil akhir. Benar nggak? Kita nobody knows. Kita hasilnya apa? Ya kan nggak tahu nih. Mas Danis ini lagi mau S2 hukum di UI, ya kan? Wah,
cita-citanya kita nggak tahu ya kan. Mungkin Hotman Paris wannabe kan, pengganti ya. Wah, Hotman Paris enak nih, wih, gitu. Iya. Tapi apakah beliau nanti berhasil menjadi pengganti Hotman Paris atau tidak? Kan kita nobody knows ya kan. Kita berharap lebih, ya kan? Ceweknya lebih juga berarti. Iya kan? Itu tadi. Intinya ya kita hanya bisa berusaha. Dan tidak bisa memastikan hasil akhir tuh nggak ada. Dan disitulah kerendah hatian kita bahwa kita hanya bisa berusaha. Kok kita sampai ke situ apa toh? Tadi ya, ghorizah tadi ya. Semangat wajib. Jadi semangat wajib. Nah ini kasihnya tadi. Ghorizah itu semangat. Faidah farok tafangsok. Tapi wajib wa ila rabbika farhab. Karena kalau tidak jatuh kita. Tapi harus tadi ghorizah dulu ya, usaha dulu, survival of fittest dulu, baru selanjutnya pasrah doa, jangan dibalik ya kan. Hidup kayak air aja, rezeki sudah diatur oleh semesta, ya wah nggak jadi apa-apa, jangan dibalik ini ya, untung lah. Pelet misal gitu kan. Ya nggak jadi juga. Pengen sugewo semua cowok. Duha iya duha apa baca waqiah bagus sih. Tapi ya itu nomor 2-nya gitu. Usaha yang utamanya. Oke ya. Ghorizah itu penting. Lanjut Mas. Al-wahmu wuqufu syai'in linnafsi bainal ijab wa salbi. La yamilu ila wahidin minhuma. Al-wahm. Udah jadi bahasa Indonesia ya, waham ya. Arti aslinya adalah ilusi, al-wahm. Tapi ini definisinya lebih tepat, dia khiroh nanti. Wuqufu syai'in lin nafsi. Wukuf itu kan berhenti ya. Berhentinya sesuatu pada diri ya. Hadir, gampangnya hadirnya lah. Hadirnya sesuatu pada diri ya, ngartiin enaknya nggak kayak gitu sebenarnya. Wuqufu syai'in lin nafsi bainal ijab wasal. Diri itu jiwa kita ini berhenti di antara mengafirmasi dan menegasi ya. La yamilu ila wahidin minhuma, dan tidak condong kepada salah satunya. Dia in between. Mangzilatun baina mangzilatain kalau bahasanya Mu'tazilah. Khiroh berarti ini ya, orang bingung. Ya. Wahm ini berarti kalau dininya perpleks ya. Khiroh, kebingungan. Kita berada di antara mengiyakan sesuatu dan meniadakan sesuatu, menegasikan sesuatu. Tidak wala ilaha ula di Al-Qur'an itu kan apa mudzabdzab, bahasa lainnya ini mudzabdzabina baina dzalik ya kan ya. La ilaha ula wala ilaha ula. Orang yang apa istilah kalau bahasa anak kekiniannya apa? Ya orang galau tapi enggak labil. Ya, labil ekonomi ini. Iya, labil ini. Enggak jelas. Waham di sini artinya hiroh, tapi hirohnya hiroh yang apakah ini apa namanya moderat? Nah, moderat ada unsurnya di sini nih. Yang kemarin ada Mas Raffi kan ya. Nah ini nih Mas ya. Jadi pada titik tertentu sebenarnya orang moderat itu ada wahamnya itu. Ya kan? La ilaha illa wa la ilaha la yamil bainal ijab wa wasal ya kan? Ya, ada unsur waham sebenarnya. Moderatisme itu bagi anak dulu, saya zaman masih seumuran kalian ya nggak suka moderat itu. Moderat apaan? Karena saya anggap kayak dulu ya, saya anggap sikap yang tidak berpendidikan. Sikap yang bukan sikap gitu. Sikap yang bukan sikap. Susah ya, karena tadi kan iya tapi enggak gitu. Indonesia itu negara sekuler atau negara religius? Bukan sekuler, bukan religius. Ya kan? Gitu kan?
gitu kan? Bukan. Iya, jadinya serba bukan. Kita ini Syafi'iyah, itu rasionalis atau tradisionalis? Kita tidak rasionalis, tidak tradisionalis, itu dua-duanya, gitu kan? Nah gitu. Biasanya anak muda itu kan ekstrim, ya kan? Ada unsur ekstrim. Makanya kenapa masa teroris itu rata-rata masih muda, ya karena gitu. Udah, wah nggak bisa ini abu-abu, harus jelas. Hitam atau putih, kan gitu kan? Nah, tapi nanti lama-lama memang mulai ke abu-abu itu. Jadi mulai moderatisme itu biasanya umur-umur udah mulai ya kepala 3 ke atas itu, mulai itu. Nah, kayak misalnya masih muda itu kiri, gitu kan? Wah, Marx, gitu kan? Benar gitu kan? Marx, gitu kan? Wah. Jadi kalau aktivis belum pernah jadi orang kiri itu dianggap belum aktivis. Gitu. Tapi kalau sampai tua umur 40 tahun masih Marxian juga, itu berarti nggak ada otaknya. Iya gitu. Itu ada katanya gitu. Harus pernah ngerasain gitu. Wah, punya gairah ya tadi kan. Ya karena masih muda kan ini ya, bergejolak gitu kan. Wah. Allahu Akbar gitu kan. Wah, merdeka dan seterusnya gitu. Tapi nanti kalau udah mulai 30 lebih gitu, apalagi udah punya anak itu mulai nyari jalan aman itu. Iya, ke tengah gitu. Iya, tapi itu waham sebenarnya. Bingung gitu. Ya. Nggak takut mati kalau masih Danis ini nggak takut mati dia. takutnya lapar ya Mas ya. Nggak takutnya lapar. Iya. Lanjut Mas. Oke. Masih ada ya? Al-quwwah ma laysa bidhahirin wa qad yumkinu ay yadharu amma huwa fihi bil quwwah. Lanjut. Oh iya. Al-quwwah artinya potensi, ya. Ma laysa bidhahir, sesuatu yang tidak tampak, ya. Potensi, ya kan? Artinya nanti lawannya adalah al-fi'l ya, bil fi'li. Itu berarti yang nampak. Al-quwwah adalah sesuatu yang tidak tampak. Apa istilahnya? Manifest kalau ininya apa? Laten. Sesuatu yang laten. Ya. Kita kalau dengar laten itu biasanya komunis ya, bahaya laten ya. Laten artinya nggak kelihatan. Malaisa bidhahir, sesuatu yang laten, sesuatu yang tidak tampak. Waqad yumkinu ayyadhar. Dia mungkin untuk muncul amma huwa fihi bil quwwah. Sesuatu yang potensial itu kadang nampak. Ya. Apa yang potensial? Ini yang tadi kayak model yang jujur yang tadi saya sebut. Potensial banyak ya. Tadi misalnya air putih ini kan potensial. Dia ada kemungkinan untuk menjadi apapun toh. Dia bisa jadi kopi, jadi teh, jadi bir, ya kan, dan seterusnya. Bumbu rendang, ya kan, dia mungkin jadi rendang sapi, ya kan, mungkin juga rendang babi, ya kan, bumbu, ya kan, lagi rame sekarang kan, ya, bumbu rendang, ya rendang katanya ini makanan orang Islam rendang. Kapan apa kanan punya agama, ya kan? Iya, bil quwwah. Ya kan sekarang ada tuh Profesor Sumanto Kurtubi itu yang kemudian bikin tabel itu makanan dan agamanya gitu. Gado-gado itu katanya agnostik katanya. Karena bikinannya orang Sunda. Sunda Wiwitan. Kacau lah pokoknya, agnostik. Ada yang ateis, makan ateis. Hamburger itu ateis ini katanya. Apa urusannya? Hotdog mungkin ya kan? Hotdog dan seterusnya. Iya. Sesuatu yang potensial tadi. Nah tadi kita ngomongin soal Mas Danis itu kan dia bil quwwah. Dia punya potensi untuk menggantikan Hotman Paris, ya kan? Amin gitu loh Mas. Iyalah. Iya. Kan kita enak kalau ada lawyer kita yang jadi orang besar kan enak kan, bisa gratis. Iya. Jadi berarti kita ada masalah hukum, jangan. Iya, dia punya potensi tadi. Lam yadhar, ya kan? Hanya potensi saja.
masing-masing kita itu sebenarnya banyak yang bil quwwah, ya kan? Ada potensi-potensi untuk menjadi apapun, ya kan? Woi, kayak Mas Raffi ini kan punya potensi jadi jurnalis, ya kan? Punya potensi jadi pemilik televisi masih relevan nggak sih sekarang kalau milikin televisi? Masih ya, oke. Menggantikan CT, ya kan? Mungkin aja kan? Iya, mungkin saja. Tadi punya potensi untuk kita punya potensi yang beragam, itu bil quwwah. Kadang yadhar, waqad yadhar. Potensi itu kadang muncul. Belum menjadi bil fi'li, tapi apa namanya? Tanda-tanda bahwa potensi itu kuat itu kan ada. Misalnya, oh ini orang punya potensi untuk jadi misalnya stand up komedian. Itu kan mungkin di tongkrongan suka ngocol, ya kan? Oh ini orang anak lucu nih. Udah lu punya potensi lo jadi pelawak. Nah gitu kan. Artinya dia bil quwwah tapi sudah doharo itu. Qad yadhar tapi masih bil quwwah, masih secara potensial. Ketika dia ngumpul dengan komunitas stand up komedian, jadi dia. Nah gitu ya. Lanjut Mas. Al-Azali. Al-Azli Al-Azali. Azali. Al-Azali alladzi lam yakun laisa wa laysa bimuhtajin fi qawamihi ila ghairihi walladzi la yahtaju fi qawamihi ila ghairihi fala illata lahu wa ma la illata lahu fadaimun abadan. Oke. Al-Azali, yang jadi bahasa Indonesia ya, Azali, yang abadi ya. Azali atau abadi. Alladzi lam yakun lais. Laisnya ini Adam sebenarnya. Alladzi sesuatu, lam yakun lais, sesuatu yang tidak pernah tiada. Sesuatu yang tidak pernah tiada itu artinya azali. Walaysa bimuhtajin fi qawami atau kiwami sama aja. Walaysa bimuhtajin fi kiwamihi ila ghairihi. Dan dia tidak membutuhkan kepada selainnya dalam subsistensinya. Kiwam itu artinya subsistensi. Subsistensi itu ya keberadaannya. Dalam keberadaannya dia tidak membutuhkan selainnya. Dia tidak pernah tiada dan dia tidak membutuhkan yang lainnya. Walladzi la yahtaju fi kiwamihi ila ghairihi fala illata lahu. Sesuatu yang tidak membutuhkan yang lainnya maka tidak punya sebab. Wa ma la illata lahu fadaimun abada. Sesuatu yang tidak punya penyebab, ilah lebih enaknya kita artinya penyebab, fadaimun abada, maka dia selalu ada, selamanya. Azaliyah. Biasanya ini diatributkan hanya ke Tuhan, ya kan? Azali. Tapi kemudian ada perdebatan yang tempo hari kita sudah bahas. Alam semesta ini apakah dia, bahasa lain azali adalah qadim? Apakah dia abadi atau tidak? Ya, perdebatannya panjang itu kan. Ada yang konon sebagian filsuf mengatakan ya abadi itu. Karena tak terpikirkan sebelum alam semesta itu apa, ya kan? Tiada itu apa? Nah, tapi ada dua pendapat nih, creatio et nihilo. Bagi orang-orang Islam sebagian besar mengatakan itu. Orang Kristen juga sama. Penciptaan dari tiada. Jadi tiada itu sempat ada. Ada yang ada itu ada. Bagi sebagian filsuf pendapatnya ya tadi. Ada itu ada. Tiada itu tidak ada. Jika tiada itu ada, berarti yang ada. Tiada itu tidak ada. Nah, ini filsafat biasanya gitu. Ada itu ada. Tiada itu tidak ada. Jika tiada itu ada, berarti yang ada. Tidak ada berarti tidak ada. Kayak main-main kata tapi sebenarnya ya gitu. Itu bagi orang yang mengafirmasi hanya ada yang ada. Tapi sebagian mengafirmasi tiada itu ada. Tiada itu apa? Ini pembahasan metafisika ya. Tiada itu apa? Tiada. Sebenarnya nggak terpikirkan tuh. Tiada itu apa sih? Emang kita 100% tiada itu apa, nggak kebayang itu. Yang ada itu ada gitu. Nah tapi ini
yang disebut selamanya ada ya tadi azali itu ya. Cuman nanti yang dianggap sebagai azali ya utama yang kita sebut sebagai Tuhan itu. Dia selalu ada. Tidak pernah tidak ada, tidak membutuhkan yang lainnya, tidak punya penyebab dan daim abada, selalu ada ya. Gamanya Tuhan. Lanjut Mas. Masih ada 2 lagi. Al-ilal at-tabi'iyah arba'un. Ma minhu kana syai'un Kanas. kana syai'u apa nih? A'ni unsuruhu. Wa suratu syai'i allati biha huwa ma huwa. Wa mubtada'u harakati syai'i allati hiya illatuhu. Wa ma min ajlihi fa'ala al-fa'ilu maf'ulahu. Oke. Al-ilal at-tabi'iyah arba. Ini pendapatnya Aristoteles ini tentang 4 sebab ya. Kausa itu ada 4 penyebab. Udah pernah saya bahas deh kalau nggak salah. 4 sebab. 4 penyebab aja lah gamanya. Penyebab. Oke. 1. Ma minhu kana syai' a'ni unsuru. Sesuatu yang dari sesuatu itu sesuatu ada. Ai unsuru. Unsur yang menjadikan sesuatu ada. Iya, unsur bagi sesuatu. Ini istilah, ini unsur sesuatu ya. Unsur sesuatu itu bahasa apa namanya? Ini di bahasa filsafat Aristotelesnya disebut sebagai sebab aja nih ya. Sebab material. Unsur dari sesuatu ya. Kayak misalnya buku, berarti sebab materialnya apa? Unsur dasarnya apa? Kertas. Nah gitu ya, kertas. Terus wasuratu syai' dan forma sesuatu, bentuk sesuatu. Allati biha yang dengan bentuk itu huwa ma huwa, dia menjadi dia. Bentuk sesuatu ya. Bentuk sesuatu. Yang dengan bentuk ini sesuatu itu menjadi sesuatu itu. Ini disebut dengan sebab formal. Bentuk yang menjadikan buku ini buku. Itu sebab formal ya. Kebukuannya buku gitu. Itu sebab formal ya. Selanjutnya mubtada'u harakati syai' ya. Pemula gerakan sesuatu allati hiya illatuhu, yang mana gerakan itu menjadi penyebab sesuatu. Nah, ini sesungguhnya yang biasa kita sebut sebagai sebab ini. Penggerak kemenjadian sesuatu. Ya, penggerak ini kok langsung 4 toh. Penggerak sesuatu. Ini disebut dengan sebab efisien. Yang biasa kita sebut sebab ini, lihat. Berarti kira-kira apa? Yang menggerakkan buku ini menjadi buku, berarti apa? Siapa? Penulis. Ya, penulis, percetakan, ya kan? Ya, ini misalnya kayu itu sebab formalnya dari meja. Kemejaan sebab formal. Tukang kayu sebab efisien. Ya. Biasanya yang kita sebut sebab hanya ini. Yang terakhir ma wa ma min ajli, sesuatu yang karenanya fa'alal fa'ilu maf'ulahu, seorang pelaku melakukan sesuatu terhadap objek penderitanya. Ma min ajli, sesuatu yang menjadi alasan seseorang membuat sesuatu. Tujuan sesuatu, gampang gitu. 4. Tujuan sesuatu. Ini sebab final istilahnya. Tujuan dari penulisan buku ini berarti apa?
tujuan buku ini? Untuk belajar, untuk ya paling tidak untuk dibaca, untuk belajar. Nah itu sebab final. Bagi Aristoteles, sebab ini ada 4 ini ya. Material, formal, efisien, final. Biasanya kita hanya ini doang, efisien, final. Tapi ini final ini nanti jadi penting juga. Di Islam jadi penting nih, bahwa segala sesuatu ada sebab finalnya, ada tujuannya, ya kan? Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu dalam kondisi yang sia-sia, ya kan? Artinya ada sebab final. Ini untuk apa? Yang tidak ada yang sia-sia, termasuk makanya di Islam kita dilarang untuk bunuh diri ya karena itu kita punya tujuan. Kita hadir ini punya tujuan. Minimal kalau kita belum merasakan ada tujuan, ya carilah tujuan hidupmu, kan gitu kan. Itu jangankan kita manusia yang lengkap ini, ya kan. Kecoa saja ada tujuannya, ya kan. Kecoa, ulet, serangga, tikus, hal-hal yang sepertinya nggak ada gunanya dalam tanda kutip, itu ada gunanya semuanya. Artinya ada sebab final. Kenapa ini ada? Nah, itu jadi penelitian ini. Ini jadi alat penelitian. Kalau sebab efisiennya nanti larinya ke Tuhan nih nanti. Kalau ini ke alam semesta, bahwa alam semesta punya tujuan. Kalau sebab efisien nih, oh ini disebabkan apa ya? Ini apa? Akhirnya larinya ke Tuhan ini. Oh kita ada yang menggerakkan tanpa digerak. Nanti ada prima causa kan? Penggeraknya, sebab yang tidak disebabkan. Nah, ini dari ini nih, dari sebab efisien nanti larinya ke sono, Tuhan. Kalau sebab material formal tadi, oh ini bisa ke teknologi nih, oh ini materinya ini mau dibentuk apa, nah gitu kan. Nah ini dari apa ini terus sampai gitu. Materi dasarnya apa? Kajian biologi itu nanti kan, materi dasarnya apa, terus itu kan, dan seterusnya. Forma ini bisa jadi teknologi, ini bisa ke Tuhan, ini bisa ke pencarian tentang manfaat hal ihwal segala sesuatu. Lanjut mas, dikit lagi mas. Al-falaku unsurun wa dhu suratin falaysa bi azali. Oke. Falak itu biasa kita artikan apa? Horizon atau cakrawala ya. Apa namanya? Fil afaqi apa horizon. Unsur, dia unsur. Wa dhu surah tadi ya. Unsur. Berarti siapa? Wa dhu surah punya forma tertentu. Falaysa bi azali, tapi dia tidak abadi ya. Nggak tahu yang dibayangkan ini apa ya falak di sini. Cakrawala itu apa ya? Coba kira-kira. Kalau di ilmu ini astronomi ya masuknya kan nih kalau ini ya. Tapi ini unsur yang punya bentuk tapi tidak abadi. Iya. Iya, dia tidak abadi kan ya, bisa berubah terus ya. Bisa berubah terus. Ada dia unsur, tapi mungkin kayak apa ya? Kayak meteor mungkin ya, sama juga ya. Dia unsur kan, punya bentuk, tidak azali kan. Bisa dia unsur bisa jadi kalau di Indonesia orang Jawa dibikin apa namanya keris kan dari meteor ya. Meteor ya. Bagian dari itu kan meteor, cakrawala, benda-benda langit ya. Dia unsur, punya bentuk, tapi tidak azali. Ya, lagi pula ada unsurnya. Dia unsur, dia punya bentuk. Sesuatu yang punya bentuk itu pasti tidak akan selamanya ada. Artinya ya kayak Tuhan itu kan. Kenapa Tuhan dianggap azali? Karena tidak ada bentuknya kan. Ketika Tuhan itu berbentuk, ya dia udah tidak akan azali. Dia pasti butuh tempat minimal. Kemarin hari itu ada seorang ateis yang bertanya, kenapa Tuhan itu tidak menampakkan diri? Dia yang bertanya itu ateis itu sepertinya itu pertanyaan pintar, tapi sebenarnya pertanyaan bodoh, ya kan? Kenapa Tuhan kalau dia maha kuasa kok dia tidak berkehendak untuk menampakkan dirinya ke hadapan kita? Sepertinya hebat pertanyaan itu. Padahal loh, yang kita bayangkan tentang Tuhan itu kan yang maha, ya kan?
Walaupun laisa kamitslihi syai', tidak seperti apapun. Karena maha, ya seharusnya dia ya tadi laisa bimuhtajin la syai', tidak butuh apapun, tidak terbatas, beyond everything. Ketika dia menampakkan dirinya, berarti kan pasti ada batas, tampak gitu, punya batas. Berarti ada yang, ya kan, ada yang bukan Tuhan ini, terbatas. Kalau terbatas, ya tidak beyond lagi dong. Jadi konsep dasarnya Tuhan itu, jadi pertama hal yang harus dimasukkan lebih dahulu, disepakati dulu, yang kamu sebut sebagai, yang kamu tolak sebagai Tuhan itu apa, gitu kan? Lalu yang saya bayangkan tentang Tuhan adalah yang maha. Bayang nggak tentang yang maha? Kalau itu nggak terbayang, ya nggak usah diskusi, nggak usah dilanjutkan, karena nggak masuk itu. Yang saya bayangkan tentang Tuhan itu yang maha, yang beyond everything. Kebayang nggak itu? Yang melampaui keterbatasan kita. Sehebat-hebatnya kita punya batas kan? Ya. Itu yang melampaui segala keterbatasan kita. Nah itulah yang kita bayangkan sebagai Tuhan. Nah kalau kebayang nggak itu? Nggak kebayang, ya udah, ada. Tapi itu biasanya kalau nggak kebayang ya ada unsur tadi. Sehebat-hebatnya orang pasti ada batas kan? Ya kan? Seberani-beraninya orang misalnya tadi naik kapal atau kayak Eril almarhum lah. Tiba-tiba dia misalnya jago renang gitu. Begitu masuk ke sungai ada arus yang dingin, sejago-jagonya orang itu masih wah dia ya la haula wala quwata illa billah. Dan seandainya yang mengalami kayak gitu orang ateis itu, dia pasti berharap tuh tolong. Masih tuh tolong. Berarti ada harapan kan? Ada yang beyond dirinya, minimal itu kelihatan. Dan tuh padahal orang yang kelihatan kan nggak semua orang juga mau nolong kan? Siapa kau? Ya kan kadang orang milih kan mau bantuin juga. Nanti kalau aku bantu malah aku celaka. Nah itu kan? Kok ternyata ada orang yang bantu, itu kan berarti ada yang sesuatu yang melampaui dirinya juga, ya kan? Ya, nah itu tadi ada sesuatu kekuatan yang melampaui itu semua. Dan itulah yang dibayangkan sebagai Tuhan itu. Al-Muhal, lanjut mas, terakhir mas. Al-muhal jam'ul mutanakkidhin fi syai'in ma fi zamanin wahidin wa juz'un wa idhafatun wahidatun. Ini juz'in gitu ya. Juz'in ya. Iya. Al-muhal, yang mustahil itu apa? Jam'ul mutanaqidho ini bersatunya dua hal yang kontradiktif, dua hal yang bertolak belakang menyatu. Fi syai'in, pada sesuatu, fi syai'in ma, pada sesuatu, fi zamanin wahid, di satu waktu, wa juz'in wa idhofatin wahidatin, dan pada bagian yang satu dan pada idhofah itu apa? Penisbatan yang satu. Intinya dua hal yang bertolak belakang itu menyatu pada sesuatu di saat yang sama, di kondisi yang sama. Itu mustahil. Misalnya tadi, ya apa namanya? Ya hitam, ya putih, ya kan? Ya benar, ya salah. Sebenarnya itu hal yang dalam hal ini mustahil. Tapi saya agak pikiran iseng ini. Pikiran iseng saya adalah gini. Yang tempo hari kita sudah bahas soal Tuhan, ya kan? Itu kan jam'ul nakidotaini ya, mutanakidotaini. Coba, Tuhan adalah dalam konsep Asmaul Husna ya. Bukan Tuhan yang tadi laisa kamitslihi syai'un. Tadi kemarin kita sudah bahas soal Nirguna Brahman sama Saguna Brahman. Tuhan dalam konsep Saguna Brahman itu kan punya sifat-sifat, punya nama-nama. Dan nama-namanya itu sebagian kontradiktif. Dia menghidupkan, dia mematikan. Dia maha penyabar, dia maha pendendam. Muhal itu sebenarnya. Kalau kita balikin ke sini, muhal itu mustahil. Masa dalam satu entitas dia menyatu dua hal yang bertolak belakang? Ini kenapa Al-Kindi menulis muhal jam'un nakidota ini, karena dia memang menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Gitu.
Ini dia filsuf yang cenderung Mu'tazilah. Mu'tazilah kan menolak sifat, ya. Tuhan itu ya nirguna Brahman, ya. Tuhan itu maha non personal, ya laisa kamitslihi syai'un, gak main gitu. Apapun yang kita deskripsikan tentang Tuhan itu bukan dia melampaui apa yang kita bayangkan, gitu kan. Malain ainun, jangankan Tuhan, surga aja kata Nabi apa? Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar, ya kan? Surga neraka itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di hati. Apalagi Tuhan, gitu kan? Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu orang Mu'tazilah, para sufi, para filsuf, nggak semua kalau sufi ya, tapi Mu'tazilah dan para filsuf itu cenderungnya nirguna Brahma. Laisa kamitslihi syai'un. Beliau Tuhan itu ya maha. Kita dengan keterbatasan maka kita menyebut dia Tuhan, Allah dan seterusnya. Tapi sifat dasarnya ya melampaui lah, gitu. Melampaui yang kita bayangkan. Nah, sementara kalau misalnya kita kasih sifat-sifat, kemungkinan hal yang muhal ini bisa terjadi. Tuhan katanya as-sabur, maha penyabar. Tapi di Asmaul Husna ada al-muntakim, ya kan? Yang maha pendendam. Iya, gitu. Sebagai bagian dari filsuf, dan saya bukan Mu'tazilah, filsuf ya. Sebenarnya saya cenderung nirguna Brahman, gitu. Kalau saguna Brahman itu oke lah untuk menjelasin ke orang awam lebih mudah dengan saguna Brahman. Tapi sebenarnya lebih nyaman di keyakinan saya nirguna Brahman. Oke, kita udah kelewatan 10 menit. Sebenarnya kalau ada obrolan di luar forum ya. Untuk yang di online ini saya sekiankan. Saya selesaikan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.